apakah hukumnya seorang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis di sekolah dan dapat penghasilan dari profesi tersebut, apakah termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran? Jazakallahu khairan. Nyindir nih pertanyaan mungkin ya? Hah? Baik. Jadi mungkin saya tambah soalnya, apakah hukumnya seorang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis di sekolah atau di tempat lainnya? Wah, lebih sempurna soalnya ya. Dan dapat penghasilan dari profesi tersebut, apakah termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran? Taib. Ini pertanyaan sering ya diajukan, dan saya ingat pernah saya jawab nih majelis kita ini. Terkait dengan menerima upah dari apa? Dari pengajaran Al-Quran dan hadis yang diajarkan, apa hukumnya? Ya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih yang kita baca dari penjelasan para ulama, tidak mengapa mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran atau hadis-hadis kepada orang lain, karena yang pengambilan upah tersebut itu dari apanya? Dari jasa. Dari jasa. Karena kalau kita lihat ada riwayat yang mengatakan sesungguhnya perkara yang kalian lebih berhak untuk mengambil darinya upah adalah Al-Quran, kata Nabi SAW. Ya, sahabat Nabi kita yang mulia salam meruqyah. Beliau meruqyah, kemudian disepakati dulu apanya? Upahnya. Ruqyah adalah ibadah. Ya, ruqyah adalah ibadah. Diambil, disepakati upahnya, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada Nabi SAW, kemudian di ruqyah disepakati berapa ekor kambing yang disepakati dalam jasa meruqyah tersebut. Kemudian setelahnya berhasil ruqyahnya, sembuh, kemudian diberikan apa yang sudah disepakati, maka sahabat-sahabat tadi mengatakan jangan kita apa-apakan ini upah sampai kita tanyakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi SAW membenarkan apa yang mereka lakukan, bahkan Nabi mengatakan berikan aku bahagian dari upah yang kalian terima, kata Nabi. Berarti apa? Boleh. Kemudian dalil. Ada seorang sahabat wanita datang kepada Nabi SAW. Kemudian sahabat wanita ini mengatakan, ya Rasulullah inni wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, aku hibahkan dirimu kepada anda. Aku hibahkan diriku kepada anda. Dia hibahkan dirinya kepada Rasulullah. Dan dalam aturan syariat, kalau ada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, khusus, ini hukum khusus untuk Nabi. Jangan antum pakai untuk diri antum ya, untuk Nabi ini khusus. Kalau ada seorang wanita menghibahkan dirinya khusus kepada Nabi, maka Nabi boleh mengambilnya. Kalau kita nggak bisa, antum harus lakukan akad pinang orang tua ke orang tuanya, kemudian akad dan aturan-aturan yang lain. Maka wanita ini menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nabi SAW melihatnya dan Nabi tidak tertarik untuk menikahi wanita ini, maka Nabi diam. Menjaga perasaan wanita, Nabi tidak mengatakan, saya tidak mau menikah dengan anti. Ya. Tidak seperti itu dilakukan Nabi. Sedangkan kita kadang kalau nolak ya terus terang aja nolaknya. Kurang tertarik saya sama kamu. Ya Allah. Apakah tidak ada bahasa yang lebih halus daripada ini untuk menolak? Ya, Nabi diam. Sehingga wanita ini pun duduk menunggu jawaban Rasulullah SAW. Sehingga seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seperti engkau tidak tertarik dengan wanita ini. Nikahkan aku dengannya. Maka Nabi mengatakan, apa yang kau punya untuk mahar? Maka Nabi katakan, coba cari yang bisa engkau jadikan untuk mahar dalam pernikahan. Dicarinya, dia mengatakan tidak ada apa-apa ya Rasul, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana kalau bajuku ini jadikan mahar ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, kalau bajumu engkau jadikan mahar, sarung dan jubahmu engkau jadikan mahar, kau pakai apa besoknya? Berarti miskin kali ya, Masya Allah. Tapi memang dia miskin harta, tapi mentalnya kaya deh. Banyak para pemuda harta banyak, tapi mentalnya miskin, nggak ada mental. Sampai sekarang belum nikah juga, kan gitu kan. Ini sahabat nggak punya apa-apa, semangat ini nikahkan saya. Ini para pemuda, coba perhatikan. Ini harus contoh. Punya apa? Punya mental, berani. Walaupun nggak punya apa-apa, tapi berani. Masalah mahar itu nanti. Yang penting ada ijab, ada qabul, ada wali, kan itu yang penting. Kalau mahar kan wajib.
Kalau tidak disebutkan di situ, nanti sesuatu hari engkau bisa bayar mahar kepada dia. Nabi katakan, kalau ini jadikan mahar, engkau pakai apa? Maka Nabi katakan, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari, walaupun hanya satu cincin dari besi, cincin yang terbuat dari besi. Dia cari, tak punya. Jangankan cincin emas, jangankan cincin perak, cincin besi pun dia tak punya. Nggak ada solusi, mahar tidak ada. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau ada menghafal Al-Quran? Coba lihat, apa engkau hafal Quran? Maka dia mengatakan, ya kalau Al-Quran, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Sebutkan beberapa surat. Berarti memang harta tak punya, tapi Quran dia hafal. Beberapa surat dia hafal. Tapi ingat, para sahabat hafal Quran bukan sekedar hafal hurufnya. Mereka hafal Quran, tahu artinya, tahu tafsirnya, dan sudah mengamalkan. Ini metode mereka dalam belajar Quran. Jadi kalau Quran, aku sudah hafal surat ini, maksudnya aku paham surat ini. Maka Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan surat-surat Al-Quran yang sudah engkau hafal. Maksudnya apa ini? Maharnya Quran. Maksudnya apa? Dia hafal surah Baqarah misalnya. Apakah maharnya dia bacakan surah Baqarah depan istrinya sehingga sah maharnya? Apa maksudnya ini? Banyak sebagian orang salah ini. Mereka menjadikan Quran sebagai mahar. Maksudnya baca Quran. Aku tidak minta apa-apa wahai calon suamiku, bacakan saja surat Ar-Rahman di hadapanku. Ikhwan, yang dimaksud dengan nikah maharnya Quran, yang dimaksudkan dalam hadis ini artinya, aku nikahkan engkau dengan wanita ini, maharnya adalah mengajarkan Quran kepadanya. Berarti pengajaran Quran dinilai sebagai satu jasa yang ada harganya. Harganya inilah yang dijadikan apa? Mahar. Contoh misalnya antum mau belajar baca Quran dengan saya surah Al-Baqarah sampai tamat. Harganya kurang lebih misal di pasaran 2 juta. Berarti maharnya berapa? 2 juta. Ini maksud dalam hadis. Mereka tidak mengapa. Pengajaran Al-Quran kepada wanita ini dijadikan sebagai apa? Mahar, jasa, ada nilainya. Jadi ini sebagian dalil yang dipakai oleh para ulama, bolehnya kita mengambil upah dari pengajaran Al-Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini. Ya. Kalau mau lebih terperinci, kayaknya memang harus ada pembahasan khusus. Ya. Tentang bolehkah kita mengambil upah bukan hanya dari mengajarkan Quran, akan tapi mengambil upah dari amal-amal ibadah kepada Allah secara umum. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Dan kalau seandainya seorang tentunya kalau sudah berkecukupan dan sebagainya, maka tentunya lebih afdal bagi dia, ya, dia tidak mengambil apapun. Tapi kalau seandainya kita larang, apalagi kita hidup di negeri yang seperti negeri kita, orang kalau ingin fokus belajar, tidak bekerja, atau fokus mengajar, tidak bekerja lagi, kira-kira bisa hidup enggak dia? Saya tanya, antum ingin masukkan anak antum ke satu pondok pesantren, ingin anak antum menjadi hafiz dan hafizah, paham Quran, paham hadis, gurunya harus fokus ngajar, tapi gurunya tidak digaji, kira-kira gimana? Apakah guru ini dari malaikat, tidak butuh makan? Ya, maka susah. Kalau kita hidup di beberapa negara misalnya, memang gaji guru itu dijamin oleh pemerintah dari Baitul Mal. Kalau dari Baitul Mal aman, selesai urusan. Sekarang tidak ada. Ya, kalau mau fokus belajar, tidak bekerja, ya insya Allah nggak makan. Kecuali kalau diciptakan dari cahaya, dia tidak butuh. Ini ciptakan dari apa tadi kita sebutkan? Ciptakan dari tanah. Ya, maka intinya wallahu taala alam, tidak mengapa mengambil upah dari penghasilan profesi mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, khususnya di lembaga-lembaga sekolah yang kita kenal sekarang. Ya, ini tidak mengapa, karena ini termasuk perkara yang pendapat yang paling sahih dalam pembahasan ini adalah dibolehkan, sebagaimana sebagian dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu taala a'la wa alam.
Demikian mungkin sudah jam 12 lewat. Kita cukupkan pembahasan kita, semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.